Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian yang terbaik di hadapannya. Dia Yesus, Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Anaknya
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Saat hari ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan Engkau telah kumpulkan kami Tuhan kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Biar Tuhan hadir memberkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami siap memuji-Mu, membawa korban pujian syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam. Kita akan bersuka karena Dia Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sukacita yang sejati hanya kita terima di dalam Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Terima sukacita surga.
Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Dialah pengharapan di dalam hidup kita. Di dalam Dia ada kebahagiaan yang sejati. Percaya
benar ya Tuhan, Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami. Engkaulah sandaran kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus, punya Allah, menjadi gunung batu kami, menjadi penolong dan pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih, ajari kami terus bersyukur. Ajari kami Tuhan terus bersandar dan berharap kepadamu ya Tuhan. Ketika kami mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami umat yang berkemenangan di dalam kehidupan ini. Kami sudah memuji-muji-Mu ya Tuhan. Kami percaya pujian kami boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ajari kami terus Tuhan untuk selalu memuji-muji Tuhan, sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak terima pujian dan hormat. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah isi hati-Mu Tuhan yang boleh disampaikan, yang berbicara kepada kami Tuhan tentang kebahagiaan yang sejati, sehingga kami pulang dari tempat ini, kebahagiaan sejati itu Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami, untuk kami terus bersuka cita bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu, pakai kami Tuhan, urapi kami semua ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, sangat yang indah Tuhan kembali mengizinkan kita untuk datang ke rumah Tuhan, boleh beribadah, menikmati segala kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kita. Terima kasih buat kepercayaan Bapak Gembala untuk kami, saya dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tema gereja kita sampai saat ini yaitu key to happiness ya, kunci kebahagiaan. Luar biasa. Kalau tanpa bahagia memang kita ini adalah orang-orang yang kalah. Kalau tidak ada kebahagiaan buat kita, adalah kita orang-orang yang mundur, akan menjadi kalah di dalam segala hal, sehingga kita tidak bisa maju bersama dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur dengan tema yang indah ini, kita akan boleh diberkati oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kebahagiaan. Dan saya akan menyampaikan subtema kebahagiaan sejati ya, puji Tuhan. Kebahagiaan sejati. Kalau ada kebahagiaan sejati, mungkin juga tentunya ada kebahagiaan yang tidak sejati alias palsu. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu Saudara, di atas maupun yang di bawah ya. Apakah Bapak Ibu Saudara ingin berbahagia? Yang di atas ada suaranya. Ya, sama-sama. Apakah Bapak Ibu Saudara ingin berbahagia? Amin. Puji Tuhan. Saya yakin percaya ini adalah dambaan buat semua orang untuk memiliki yang namanya kebahagiaan. Kembali saya bertanya, menurut Bapak Ibu Saudara, ukuran kebahagiaan itu apa toh? Ukuran kebahagiaan menurut Bapak Ibu Saudara apa? Mungkin ada yang bertanya, ada yang menjawab, Pak Manurung, ukur kebahagiaan itu yang pertama, ketika utang saya lunas. Ya, bisa jadi menurut Anda. Yang kedua, Pak Manurung, adalah ketika cicilan rumah, kendaraan, motor lunas. Wah, ini ada hubungannya tentang keuangan. Kemudian ketika
penggadaian sudah lunas. Ada yang menggadaikan di sini, wah belum dibayar, belum lunas, belum ditebus, nyut-nyut begitu ya. Tapi ketika sudah dilunasi bahagianya semeringah begitu. Apakah seperti itu? Kemudian juga mungkin lebih sensitif lagi adalah ketika semua anak saya sudah tuntas. Ini ukuran kebahagiaan buat saya. Juga mungkin berkata ketika adalah sakit saya sudah disembuhkan, maka saya adalah orang yang sangat berbahagia. Bapak Ibu Saudara silahkan menjawab sendiri-sendiri. Tetapi kita pada saat ini kita akan boleh melihat apa yang sebenarnya Tuhan katakan untuk kita memiliki kebahagiaan itu. Silakan Bapak Ibu tadi boleh menjawab apa yang saya tanya tadi. Silakan. Iya betul Pak Manurung, kalau utang saya sudah lunas adalah saya orang yang paling berbahagia. Silahkan. Ketika penyakit saya sudah disembuhkan, saya yang paling berbahagia. Silahkan. Tapi saya dan saudara akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang kebahagiaan itu. Kita baca ayat itu Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke 27 dan 28. Saya bacakan buat kita. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Judul perikopnya, siapa yang berbahagia. Ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28 kita perhatikan baik-baik. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ini adalah nats kita. Sedangkan bahannya adalah Matius pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 12. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Apa dari sini kita akan boleh melihat dan ada jawaban apa yang sebenarnya menurut firman Tuhan, syarat yang daripada Tuhan, ukuran Tuhan untuk kita memperoleh kebahagiaan itu. Ayat yang ke-28 ini menjadi jawaban buat kita. Dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika kita membaca ayat yang ke-27, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, bahwa di sini ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan menemui Yesus dan mau menyampaikan menyinggung tentang kebahagiaan menurut konsep, menurut pemikiran perempuan ini. Apa yang disampaikan? Yesus, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Jadi hubungan atau hal-hal yang lahiriah, hubungan keluarga, dia mencoba menyampaikan ini kepada Yesus, bahwa ketika ada hubungan keluarga antara Yesus dengan ibunya, menurut perempuan itu, itulah yang berbahagia. Tapi Yesus langsung menepis. Kamu jangan bawa hal-hal lahiriah. Kira-kira seperti itu kalau mungkin lebih jelas. Hei perempuan, jangan bawa perkara-perkara jasmani. Jangan bawa ukuran dunia.
untuk kita memperoleh kebahagiaan. Ini loh jawabannya. Tahu enggak? Disampaikanlah ayat yang ke-28 ini. Adalah yang berbahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Next. Berbahagia di dalam bahasa aslinya itu Yunani makarios, yang diberkati, ya, yang diberkati Allah, yang diperkenan Allah, yang menjadi milik Allah, yang mempunyai status sebagai anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Yang memiliki status anak Allah, itu yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Maka kalau kita boleh melihat di sini poin yang pertama, yang berbahagia itu next adalah mereka atau kita yang ada di dalam Tuhan. Ya. Tadi dikatakan adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Siapa itu? Adalah anak-anak Tuhan. Amin. Adalah kita yang sudah ada di dalam Kristus. Kalau boleh saya singkat, mungkin adalah yang berbahagia itu adalah anak-anak Yesus. Bisa dikatakan amin? Boleh apa namanya, dijadikan atau dibuat yel-yel. Luar biasa kata-kata ini. Mungkin kalau kita waktu kebaktian Padang kemarin, yel-yelnya sungguh kreatif dan luar biasa. Dan yang juara kemarin adalah kalau nggak salah kelompok pita hitam ya, yang ada, iya, nomor 2 hitam. Pokoknya kemarin bagus-bagus dah. Hitam, walaupun hitam tapi manis, begitu ya. Saya yang kelompok putih juga juara. Wah, kami putih, yes, suci, pemikiran dahsyat, luar biasa. Dan ada lagi yang lain. Yel-yelnya sungguh luar biasa, penuh dengan kreatif. Dan kalau kita jadikan ini yel-yel juga bisa. Misalnya, siapa kita? Anak Yesus. Yes, yes, yes. Bisa bersama-sama? Ketika saya nanti katakan siapa kita? Yesus. Kemudian 3 kali. Yes, yes, yes. Bisa? Siapa kita? Anak Yesus. Yes, yes, yes. Bisa mengepalkan tangannya? Bisa ya? Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Yes. Kata ini singkat, tapi saya tidak mau kita maknai dengan singkat. Kalau saya mau katakan kita ini anak Yesus, maknanya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada hubungannya tentang surga. Ada hubungannya tentang kekekalan. Hidup yang kekal. Anak-anak Yesus tidak hanya berbicara sempit, tapi luas dan dalam dan bermakna. Karena anak-anak Yesus itu adalah juga orang yang percaya kepada Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Tolong Bapak Soeharto bacakan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi ketika kita mendengarkan tentang keselamatan,
hidup yang kekal. Sebenarnya inilah poin pertama untuk kita boleh menikmati kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang menurut firman Tuhan. Kalau tadi kita bahagia karena cicilan kita lunas, utang kita lunas, sakit penyakit kita bahkan sudah sembuh, anak kita sudah tuntas. Kalau kita berpatokan kepada sini, ke hal ini yang demikian, suatu saat ketika kita diizinkan oleh Tuhan sakit, maka kita akan kehilangan kebahagiaan. Ketika kita diizinkan Tuhan ekonomi seperti Ayub, habis tidak punya apa-apa, kita akan kehilangan kebahagiaan. Kebahagiaan seperti yang dimaksud oleh perempuan inilah kebahagiaan yang palsu. Kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang menurut kondisi, sikon, situasi dan kondisi. Tapi kebahagiaan yang sejati, yang daripada Tuhan adalah permanen. Tidak ada hubungannya tentang sehat maupun sakit. Tidak ada hubungannya diberkati atau tidak. Tidak ada hubungannya kaya maupun miskin. Tetapi kita akan berbahagia di dalam Tuhan. Karena Tuhan mencatat nama kita ada dalam kerajaan sorga yang mulia. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Tolong Pak Harto bacakan di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Iya, terima kasih. Apa artinya punya jabatan ini, jabatan itu? Apa artinya? Ya kalau diberkati puji Tuhan. Tapi jangan sampai kita berpatokan, saya bahagia kalau saya sukses. Saya bahagia karena saya berhasil. Anak saya sudah semua tuntas dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, ini adalah kebahagiaan yang semu, yang sementara, yang berdasarkan sikon, situasi dan kondisi. Tapi Tuhan mau kita anak-anak Tuhan memahami perkara ini, bahwa kita bahagia adalah karena nama kita dicatat dalam surga yang mulia. Keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal, berharga. Makanya kalau kita boleh membaca ayat-ayat tentang keselamatan, luar biasa. Satu dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tidak ada tendensi daripada kehebatan manusia. Semua daripada pikiran Tuhan. Semua karena karya Tuhan. Kita lihat lagi bagaimana pengorbanan Tuhan, kematiannya. Maka saya catat di sini, kita itu menjadi anak Yesus, ya, berbahagia karena dosa kita diampuni. Karena kita ada penghiburan daripada Roh Kudus. Dan penghiburan itu adalah penghiburan yang sejati. Kita bersyukur, kita bahagia karena kita ini milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan sampai kita salah konsep. Perkara-perkara dunia, perkara-perkara lahiriah ini, itulah yang menjadi patokan buat kita untuk berbahagia. Next, selanjutnya bagaimana yang kita perhatikan di sini di dalam memperoleh kebahagiaan yang sejati itu dari ayat bacaan kita Matius pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 12. Ya, Matius pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 12. Kita boleh melihat juga di sini disinggung bahwa kebahagiaan itu betul-betul dari Tuhan, berbeda
paham manusia dengan Tuhan itu berbeda untuk kita memperoleh kebahagiaan. Tentunya di sini adalah kebahagiaan yang sejati. Kita perhatikan di sini apa? Dikatakan yang pertama, miskin di hadapan Allah. Oh, kok miskin disebut bahagia? Ada penjelasan memang di sini, miskin di situ adalah butuh Tuhan. Miskin merasa tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu ada kemauan yang dalam, bersandar, berharap, seperti pujian tadi. Tuhan, Kaulah pengharapanku, berharap. Dan orang yang berharap di sini adalah berharap kepada Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah memperoleh suatu kebahagiaan. Miskin. Kemudian yang kedua, berduka cita. Siapa tuh mau berduka cita? Ya, siapa mau berduka cita? Memang ada penjelasan berduka cita karena dia mengalami perbuatan dosa, karena dosa-dosanya dia berbahagia. Tapi secara umum, siapa mau berduka cita? Tidak ada. Konsep dunia, orang yang bersuka cita itu, orang yang berbahagia itu adalah orang betul-betul yang bersuka cita. Tidak ada kata dunia berduka kok bersuka. Maka orang dunia heran kalau ada orang anak Tuhan meninggal. Mereka heran. Herannya kenapa? Loh, ada yang meninggal keluarganya, kok ada penghiburan? Maksudnya di ibadah penghiburan itu, loh, kok ada nyanyi sorak-sorai? Kok ada memuji-muji? Heran. Tidak apa-apa mereka heran. Karena itulah kita tidak sampai begitu dalam kesedihannya, tidak. Tapi merasa ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan lemah lembut. Kemudian lapar dan haus akan kebenaran. Murah hati, suci hatinya, membawa damai, bahkan menderita karena kebenaran. Ini kata firman Tuhan untuk kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Poin 1 sampai 8 ini, di ayat 1 sampai 12 ini, Matius pasal yang kelima ini menjadi jawaban buat kita untuk kita memperoleh kebahagiaan. Tentu ini sangat berbeda, bertolak belakang dengan konsep dunia. Kita maknai, kita perhatikan ayat ini baik-baik. Kita boleh bawa di dalam kehidupan kita. Kita boleh lakukan seperti tadi dikatakan, yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Kita lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, masalah yang kita alami, sakit penyakit yang belum sembuh, anak yang belum masih pergumulan orang tua, bahkan masalah yang belum selesai, itu tidak akan membatasi, mengurangi kapasitas kebahagiaan yang murni yang datangnya daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan pada saat ini membawa kita, ya, lihatlah Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Lihatlah kasih Tuhan. Lihatlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sangat dahsyat, sampai kepada kematian pun keselamatan itu, kebahagiaan itu disinggung oleh Tuhan. Sebab di dalam kitab Wahyu dikatakan, berbahagialah mereka yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Orang yang mati pun disebut Tuhan berbahagia, yaitu karena matinya di dalam Tuhan.
Mari kita semakin setia kepada Tuhan, menurut dan melakukan firman-Nya. Kesimpulan bahwa di sini kita boleh membaca sama-sama, ya, 2, 3. Allah menyediakan kebahagiaan sejati hanya ketika kita membuka hati dan benar-benar menyambut Yesus Kristus dalam hidup kita, mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maka segala syarat kebahagiaan itu akan dapat kita apa? Nikmati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah kebahagiaan yang murni, kebahagiaan yang sejati itu boleh menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menjadi doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Oh, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu
kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Anugerah-Mu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kebahagiaan yang kami miliki, kebahagiaan sejati adalah datangnya daripada Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara lahiriah ya Tuhan. Karena yang dari bumi ini, dari dunia ini, semu sementara sifatnya ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah berfirman kepada kami, memberikan jawaban kepada kami Tuhan. Bagaimana syarat kami, ukuran menurut Tuhan, untuk kami memperoleh kebahagiaan yang sejati. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Siapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, ada kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami semakin setia memelihara firman-Mu ya Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan boleh melawat kami semuanya. Tuhan boleh menjamah kami semua ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati iman kami ya Tuhan. Kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Biar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan tidak kehilangan damai, tidak kehilangan kebahagiaan ya Tuhan. Kebahagiaan yang sejati boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati oleh Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan pada Mbak Fani selanjutnya. Kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Sopan Manurung. Adapun warta jemaat yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 4 September 2022 dengan pembicaranya Bapak Pendeta Hosea Edi Tiono. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian warta jemaat sepekan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman tambahan. Jemaat Tuhan Yesus terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 pagi. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk pembangunan atau perluasan ruang untuk sekolah minggu yang sedang berlangsung. Saya persilahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita berdiri bersama. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu,
Sungguh kami Tuhan diingatkan kembali, kebahagiaan sejati hanya ada ketika kami mendengar firman-Mu dan memelihara firman-Mu dengan baik. Karena firman-Mu itu adalah suluh bagi setiap kehidupan langkah kami. Di tengah-tengah masalah yang silih berganti, Engkau tetap Tuhan yang kami andalkan. Berkati Tuhan Bapak Sopan Manurung yang sudah membagikan firman Tuhan buat kami pagi ini. Kami percaya setiap kami yang mendengar firman-Mu dan memelihara firman-Mu dalam hati kami dan melakukan setiap peringatan-peringatan-Mu, maka kami akan merasa sukacita dan bahagia di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang terjadi dewasa ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir. Engkau Allah yang tetap menopang menyertai kami. Buka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Dan Tuhan terus peliharakan kami dengan kesehatan yang prima. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas suku-suku bangsa. Bahkan Tuhan Yesus pengampunan ada tersedia bagi bangsa dan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.